Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023. Hari ini, Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi, pendiri Ordo Saudara-saudari Dina. Mengawali perayaan kita ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih setia, Engkau telah memanggil Santo Fransiskus untuk menghidupi kemiskinan dan kerendahan Kristus yang rela mengorbankan dirinya demi manusia. Semoga kami mampu mengikuti putramu dan bergembira dalam karya cinta kasih bagi sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetap menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mengawali permenungan saya ini, maka saya awali dengan mengucapkan selamat pesta Bapak Santo Fransiskus kepada seluruh putra-putri Fransiskus di mana saja mereka berada, baik itu ordo pertama pria, ordo kedua pertapa, ordo ketiga regular, maupun ordo ketiga awam yang tersebar di berbagai tempat, secara khusus di kota Jayapura Raya ini. Semoga kita sebagai putra-putri Fransiskus semakin setia mewartakan Injil dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, yang dipendengarkan oleh gereja pada hari ini, kita bertemu dengan kata-kata Yesus yang sangat tegas. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah.
kata-kata Yesus ini ditangkap dan direalisasikan secara tepat oleh salah satu orang kudus yang terkenal di sepanjang perjalanan sejarah gereja, ialah Santo Fransiskus dari Assisi. Maka layak dan sepantasnya lah kalau kemudian gereja memberikan penghormatan khusus dengan menjadikan figur ini sebagai salah satu tokoh besar yang rela memberikan dirinya secara total dan meninggalkan segalanya demi cintanya kepada Yesus. Ratusan tarekat dan kongregasi, baik pria maupun wanita, mengikuti spiritualitas Santo Fransiskus dari Assisi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masih relevan dan menarikkah cara hidup yang dipilih dan dikembangkan oleh Santo Fransiskus Assisi di zaman sekarang ini? Bercermin dari situasi dan kondisi sekarang, generasi Z, generasi yang lahir tahun 1997 sampai 2012, yang diperhadapkan dengan serba digital dan instan, pilihan hidup yang ditawarkan oleh Santo Fransiskus masih sangat relevan untuk menjadi penyeimbang dan kontrol terhadap situasi dan kondisi saat ini. Banyak pribadi yang kehilangan makna hidup, kekeringan diri, dan akhirnya mengalami depresi yang membawa pada kesedihan. Keadaan seperti ini tidak boleh dibiarkan dan gereja harus bertindak. Maka kesaksian hidup mengandalkan Tuhan dan siap menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk meneguhkan sesama harus digencarkan. Ini tugas kita semua, bukan hanya tugas para imam, bruder dan suster, tetapi tugas panggilan semua warga gereja, entah awam maupun kaum berjubah. Karena dengan menerima sakramen pembaptisan, kita dipanggil dan diutus untuk mewartakan Injil lewat tugas dan panggilan kita masing-masing. Seluruh umat Allah, siapapun dia, siapapun Anda, dipanggil untuk terlibat dalam karya maha besar Allah, yaitu karya keselamatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kehadiran tokoh besar Santo Fransiskus dari Assisi menjadi sebuah jawaban terhadap carut marut kehidupan menggereja pada zamannya sekian ratus tahun yang lalu. Di tengah-tengah carut marutnya kehidupan menggereja beriman di zaman sekarang, kiranya tawaran spiritualitas atau cara hidup yang ditawarkan oleh Santo Fransiskus dari Assisi juga kiranya bolehlah dikatakan dan saya yakini sebagai salah satu jawaban untuk mengatasi carut marutnya kehidupan menggereja di zaman ini, di mana kita hidup dalam alam yang serba modern. Tetapi dalam alam yang serba modern itu kita mengalami keterasingan karena kita jauh dari Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kalau sekian ratus tahun yang lalu, 800 tahun lebih yang lalu, Santo Fransiskus bersama pengikut-pengikutnya berkeliling dari desa ke desa, meninggalkan segala-galanya, mewartakan Injil, menghantar orang untuk kembali kepada Allah yang sejati. Maka di zaman sekarang, di alam yang serba modern ini, kita juga dapat mencontoh menjadi pengikut dari Santo Fransiskus dari Assisi dengan cara kita masing-masing untuk menyebarkan kabar gembira kepada semua orang yang hidup di zaman sekarang. Caranya dengan amat sederhana. Kita sekarang hidup dalam alam yang begitu canggih, misalnya dalam alam komunikasi. Maka bisakah kita sebagai murid-murid Yesus menyebarkan pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan persaudaraan melalui renungan-renungan yang kita sebarkan melalui medsos setiap hari?
kita menggunakan medsos sesuai dengan ajaran iman kita sebagai orang Katolik, dan bukan menggunakan medsos untuk menyebarkan fitnah, kebencian, amarah, benci, dan sebagainya. Tetapi sebagai murid-murid Yesus, mari kita bermedsos sesuai dengan kebijaksanaan sebagai anak-anak Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini, semoga semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga teladan hidup Santo Fransiskus dari Assisi juga semakin menjiwai seluruh umat beriman. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.